هادي الصلاة والسلام على رسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد معاشر الحاضرين والحاضرات. Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah, dalam suasana yang hujan penuh barakah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan kepada keluarga kita dan anak-anak kita, jadikan anak-anak turunan yang sholihin dan sholihat. Amin ya rabbal alamin. Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, kata Rasul, thalathatun a'lamu annahunna haqqun. Ada 3 perkara yang kalau kita lakukan pasti langsung dibalas di dunia sebelum nanti kemudian di akhirat. Kalau kerjain ini Pak, balasannya langsung dikasih sama Allah. Apa itu Ustaz? 1, ma'afa imru'un an madlamatin. Kalau ada orang yang pernah disakitin, dizolimi, lalu mudah buat dia untuk memaafkan orang yang minta maaf, bukan bertambah kehinaan tapi bertambah kemuliaannya. Yang paling enak itu Pak, paling gampang memaafkan. Ustadz, kalau orang mudah memaafkan, pahala yang didapat, nggak ada lagi balasan yang didapat kecuali dijamin dengan surganya Allah. Mana dalilnya Ustadz? Masih ingat cerita Pak? Di masjid Nabi lagi duduk kumpul-kumpul sama sahabat, ada orang lagi nenteng sendalnya habis wudu. Kata Rasul, mau tahu nggak ahli surga? Tuh ahli surga. Besok orang itu ada lagi Pak, disebut sebagai ahli surga sampai 3 kali sama Nabi. Waktu ditanya apa amalan orang ini, nggak ada yang istimewa kecuali sebelum tidur dia memaafkan orang-orang yang punya salah sama dia, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Udah Pak, Bu, maafin. Ini mah kadang udah 20 tahun masih nggak bisa dilupain. Pak Ustadz, ini orang dulu waktu saya awal nikah, ini nih orang yang pernah fitnah saya. 20 tahun Pak, lupain aja Pak. Dulu nih Pak Ustadz, kita tetangga nama dia, yang namanya dia itu sering, nah ini nih, yang kalimat-kalimat gini, lupain. Tidak ada orang yang memaafkan kecuali Allah berikan tambah derajatnya, nggak bakalan hina. Udah, nggak usah repot-repot Pak, nggak usah tengkar-tengkar kita. 1, siapa yang memaafkan, Allah tambah derajat kemuliaannya. 2, kata Nabi, wa ma fataha rajulun, tidaklah dibuka bagi seseorang kemuliaan rizkinya kalau dia memudahkan urusannya orang lain. Memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita. Dah begini aja polanya Pak. Jadi memantulkan amal soleh. Kalau kita sendiri untuk kita, kadang-kadang banyak hijabnya. Coba buat orang lain. Misal gini Pak, saya mau bantuin kali, ada anak orang lain yang membutuhkan, saya bantu kali pendidikan sekolahnya. Allah bantu urusan pendidikan kita Pak. Anak-anak kita tuh terjamin gitu. Kita nyenengin orang dagang, Allah senengin dagangan kita. Begitu aja polanya Pak. Berarti kalau kita nyusahin orang lain, Allah akan menyusahkan kita lewat jalur-jalur yang lain.
Maka tidaklah bertambah bagi orang yang membantu masalahnya orang lain kecuali Allah tambahkan rizkinya. Hadis dari Imam Abu Hurairah. 2. Yang pertama, mudah memaafkan, Allah angkat derajatnya. Mudah membuka masalah bagi orang lain, masalahnya maksudnya diberikan kemudahan kita. Maka sama Allah diberikan, diangkat rizkinya. Dalam riwayat lain Pak, maksud ini adalah kalau kita menghutangkan, orang lain punya utang sama kita, maka bagaimana Ustaz? Buka, lapangkan Pak. Lapangkan tuh maksudnya gimana? Ikhlasin, bukan. Kasih tambah temponya, gitu Pak. Ada orang datang ke saya punya hutang 1 juta. Pak Ustadz, minggu depan saya bayar. Minggu depan gak bisa bayar. Saya bilang, gak apa-apa Pak. 1 minggu lagi aja. 1 bulan lagi aja. Maka simak kalimat nih Pak. Nih. Dalam riwayat lain Pak. Siapa yang memberikan pinjaman, man a'ta dainan, Allah jamin tidak akan di dalam hidupnya berhutang sampai dia wafat. Diulang nih Pak. Siapa orang yang membantu orang lain dalam kesulitan, Mas lagi susah ya? Iya Pak Ustadz, saya baru pulang dari kampung, orang tua saya baru dapat kabar bahwa dia sakit, saya pulang. Sekarang saya balik lagi ke Jakarta, belum ada modal buat dagang. Mau dagang apa Mas? Ya kayak biasa Pak Ustadz, gerobakan. Modalnya belum ada. Berapa kalau dagang? Biasanya modalnya 1 juta Pak Ustadz. Nah, saya pinjemin. Dagang dia Pak. Kira-kira bisa bayar berapa? Ustadz, 2 bulan ya Pak Ustadz. Saya balikin 2 bulan. Bapak Ibu sekalian, lihat hadis ini. Siapa orang yang membantu orang lain dengan bentuk pinjaman, uang, materi, Allah tidak akan berikan kesempitan kepadanya hingga dia harus berhutang sama orang lain sampai Allah angkat ruh dan Allah angkat ajalnya. Nggak bakalan ngutang kita Pak. Nggak bakalan ngutang. Pokoknya setelah ini ngaji, tengok aja kanan kiri Pak. Tetangga ketok gitu Pak. Mana yang mau pinjem uang di sini sama saya? Insya Allah Pak, penuh. Saya tadi mau sholat Jumat ke atas Pak, di dekat Al-Abror, karena ada yang meninggal. Di belakang masjid ada artis siapa tuh Pak, yang pesulap gitu tuh apa? Kuya apa? Ramean yang di lapangan Pak, sama yang di masjid. Itu artis sampai segitunya, Masya Allah kata kita. Hada. Ustaz, siapa orang yang mau ngebantu orang lain dalam bentuk pinjaman, berarti kita memberikan hutangan ya, maka Allah jamin sisa hidup kita tidak akan disulitkan sampai kita mau berhutang sama orang lain. Insya Allah. Pegang ini kalimat ini Pak. Jadi kalau kita tuh ngelihat ada orang lain yang sulit, bantu aja Pak. Dibantu sama Allah. Segampang itu loh, harta kita taruh di tangan. Makanya ada doa gimana? Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Doa ini Rasulullah pernah panjatkan, ngajarin ke sahabat. Allahumma ja'alid dunya, ya Allah jadikan dunia, harta, mobil, rumah, apa aja Pak? Jabatan. Fi yadi, cuma di tangan saya. Kalau di tangan, gampang pindahnya. Ya Allah jadikan dunia di tangan saya, kalau punya uang gampang keluarnya, dari rekening gampang keluar. Kita punya mobil gitu, ada tetangga lagi mau lahiran, kita tanya, Mas naik apa? Lagi nyari Grab Pak Ustaz. Ya naik mobil saya aja, naik mobil saya aja. Gitu Pak. Dunia tuh cuma di tangan. Tetangga kita mau punya hajatan, ada lamaran. Acara apa Mas? Ini Pak Ji mau ada lamaran. Banyak tamunya. Mudah-mudahan cukup. Dadah. Ini. Rumah, mobil, duit, rekening kita cuma di tangan Pak.
Semudah instruksi gitu kan. Pakai rumah saya. Ini mah acara hajatan 2 hari 2 malam, rumah nggak keluar yang punya Pak. Giliran keluar baru nanya, ada acara ya? Lah emang dari kemarin itu orang rame ngapain Pak? Pemilu, orang belum gitu. Allahumma ja'alid dunya fi yadi, Pak Jamal Barokah. Taruh dunia di tangan. Uang taruh aja di handphone nih, di mobile banking, di saldo, di ini, biar gampang pindah. Taruh sini. Mobil biar gampang dipakai. Ini acara apa? Mau kondangan. Kemana ini kondangannya? Ke Bintaro. Satu jalan. Bareng sama saya. Bareng Pak. Sempit-sempitan kita Pak. Di mobil kita. Gak apa-apa. Lawang tetanggaan kok. Daripada tetangga kita kemudian naik Grab Pak. Bayar 70-80 ribu. Bolak-balik 150. Naik mobil kita aja. Karena kita ngemudahin urusannya orang lain. Allah kasih mudah urusan kita. Pantas Bapak ganti mobil lagi. Karena minta sama Allah biar lebih lega lagi mobilnya. Dikasih kemudahan. Dunia taruhnya di mana? Tangan. Sesuai dengan doa Nabi. Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Jangan taruh dunia di hati. Mobil jangan taruh di hati. Kalau taruh di hati nanti tetangga ada perlu buat lahiran, kita nggak kasih. Janganlah. Ntar ada darahnya, ntar muntahnya. Ada tempat cucinya Pak. Allahumma wala taj'alid dunya fi qalbi. Jangan taruh rumah di hati. Tetangga mau lamaran, mau hajatan, udah pakai rumah kita aja depannya. Jangan, kata istrinya bilang, jangan lah ya. Nanti kalau ada sampah, kotor, bekas minuman, susah hilangnya. Susah. Nanti sofa kita, kursi kita, kalau banyak orang datang, ntar kalau patah siapa yang mau ganti? Emang dia mau ganti? Tuh kan Pak. Gitu. Itu namanya bahasa Inggrisnya apa ya? Pelit apa ya Pak? Jadi kalau rumah tuh berdempetan Pak. Rumah tuh taruhnya di tangan. Kalau ada apa-apa, biar kita buka. Nih pakai aja. Malah Pak, kalau ngelihat beberapa orang, kalau yang di gang-gang kecil, bukan cuma rumah depan, sampai dapur-dapurnya. Betul apa enggak Bu? Sampai dapur-dapurnya. Nih, acaranya apa? Masaknya di dapur saya aja. Kadang-kadang kompornya pada keluar Pak. Kompor, buat bikin rendangnya, buat bikin. Masya Allah. Bisa gitu Pak Ustadz? Bisa. Hatinya Pak, lega banget. Kesempit. Rumah tuh ditaruhnya di mana? Di tangan, bukan di hati. Mobil taruhnya di tangan, gampang buat kemudian ditumpangin. Rumah ditaruhnya di tangan, gampang banget dibuka. Gampang banget. Gak gampang keganggu gitu Pak. Saya mah bingung. Hidup bertetangga, gampang banget keganggu. Nah apa sih? Gampang banget kita emosi. Masya Allah. Kita punya tetangga banyak tamunya. Kita yang risih. Biarin gak apa-apa. Biar kita seneng. Alhamdulillah. Rumah kita aman. Karena banyak tamu dari tetangga Pak. Kalau nggak ada orang tetangga nih sejalanan sepi, motor. Kadang-kadang motor aman, ada aja yang sendal lah, inilah apalah. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Allahumma ja'alid dunya fi yadi. Dunia taruh di tangan, jangan taruh di hati. Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Makanya kata Allah, 3 perkara yang akan terus Allah akan mudahkan urusannya. Kalau ada orang yang sulit, kita bantu sebisanya kita, semampunya kita. Orang meninggal Pak. Tadi nih orang meninggal wafat. Rumah tetangganya dipakai buat nyiapin makanan, nyiapin buat jenazah. Rumah tetangganya coba bayangin. Ya Allah, bisa ya orang kayak gitu. Hatinya tuh lega banget. Ini ada kalau tetangga nutup pintu aja, dah nggak dibuka-buka.
Susah karena beda. Kalau sudah kesentuh sama nur hidayahnya Allah beda. Ketiga, wa ma fataha baba shadaqatin illa zadahullahu biha kathra. Kalau sudah keluar harta kita buat sedekah, nggak ada balasan kecuali Allah berikan tambah, Allah berikan barokah. Dah 3 nih yang kita pegang supaya Allah balas urusan kita di dunia sebelum di akhirat. Kita bulan apa nih sekarang nih Pak? Rajab ya. Bentar lagi mau masuk bulan Sya'ban. Bentar lagi nih. Ya minggu depan berarti ya. Kan Isra Mi'rajan kalau dari tanggal berapa? 8 ya. Minggu depan udah masuk bulan Sya'ban ya Pak. Ya beberapa hari ke depan lah. Berarti kita sebentar lagi sudah mau masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Hari ini kita siapin Pak. Dari sekarang nih sudah siap. Pasti pengajian nih cepat atau lambat pasti mulai tawakufan, istirahat sejenak, berganti dengan program-program Ramadan. Masjid tiap hari pagi, gitu ya. Baik ada yang baca Quran, ada yang hadis, ada yang tarawih, terus kemudian ada ceramah setiap tarawih. Nah, masing-masing punya program. Maka diingatkan khusus untuk bulan Ramadan persiapannya dari bulan Rajab, Sya'ban, baru masuk bulan Ramadan. Biar nggak kaget Pak. Biar nggak kaget. Makanya kita siapin nih dari sekarang minta sama Allah. Apa yang diminta? Nomor 1 Pak. Minta diberikan panjang umur, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Udah. Saya tadi menyolatkan jenazah, ingat ya Allah, iya ya. Kalau Allah mau berkehendak, udah selesai orang ini Pak. Selesai, cuma sampai menjelang akhir Rajab, Sya'ban aja nggak sampai. Tapi ini beruntung. Kenapa beruntung? Meninggalnya hari Jumat. Disolatin di masjid. Aduh, lemes saja saya tuh ngelihatnya. Kenapa lemes Pak Ustadz? Ya kita nih yang hidup nih nanti kalau meninggal hari apa? Terus dalam kondisi apa? Karena kapannya kita nggak tahu. Orang meninggal tuh Pak minimal 3 yang kita nggak tahu kan. 1, waktunya kapan nggak tahu. 2, tempatnya di mana nggak tahu. 3, dalam keadaan apa kita nggak tahu. Sebagian ditambahin yang keempat, bersama siapa kita nggak tahu. Nggak ngerti kita. Jadi minimal 3 atau 4 ini. Kapan waktunya ya Allah? Kalau ngelihat di video ada imam sujud meninggal. Walaupun di videonya unik ya Pak. Jadi pas imamnya meninggal, yang jamaah nggak nolongin imamnya, melanjutkan sholatnya, baru selesai iya nggak apa-apa dah. Mestinya ada yang membantu dulu. Ada yang jadi makmum di soft belakang, sujudnya udah nggak bangun lagi. Meninggalnya di masjid, waktunya sedang sholat, meninggalnya dalam keadaan sujud. Aduh, lemes Pak. Lemesnya tuh lemes karena mikir, lah nanti kita nih, saya lah wafatnya pas gimana, waktunya kapan, tempatnya di mana, apa di pesantren, apa di masjid, apa di antara keduanya, Allahu a'lam. Keadaannya dalam keadaan seperti apa? Apalagi ngaji, apalagi sholat. Ya mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Minta ya minimal Pak yang saya pegang tuh hadis Nabi. Siapa orang bil istiqamati wa ta'ah. Ini pegangan saya Pak. Bapak nanti bisa pegang ini sama Ibu. Siapa orang yang bisa istiqomah kan, terhadap satu amalan, nggak wajib, sunnah dia, tahajud itu sunnah, tapi kita nggak mau putus istiqomah gitu Pak. Sholat duha nggak wajib, tapi saya mau istiqomah duha gitu Pak, nggak putus gitu Pak. Baca Quran setiap hari, kewajibannya sih nggak setiap hari, tapi mau setiap hari gitu.
Ada Al-Muluk, ada Ar-Rahman, gitu Pak. Minimal 1 halaman, 1 juz. Kata Nabi nih, ini pegangan saya nih. Siapa orang yang berjalan di dalam keistiqomahan amalan, amal soleh Pak. Amal soleh kata ulama, bukan yang wajib. Kalau yang wajib, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sholat zuhur udah istiqomah lah, udah setahun. Zuhur mah Pak, emang wajib Pak. Saya Pak Ustadz alhamdulillah sholat maghrib nggak putus-putus semenjak 2 tahun. Itu mah emang Pak, emang maghrib wajib. Bapak nggak punya pilihan itu kalau sholat maghrib, ibu nggak punya pilihan. Tapi kalau pilihannya, Pak Ustadz alhamdulillah saya bangun malam nih sebelum subuh, udah nggak putus nih 2 bulan, 3 bulan gitu Pak. Saya lanjutin hadisnya. Siapa orang yang berjalan atas keistiqomahan, istiqomah nih di jalan amalan-amalan yang sunnah, Allah akan catat kataballahu lahum, wafatnya dia seperti di tengah-tengah amal soleh tersebut, meskipun wafatnya di atas kasur. Allah, di riwayat Muslim. Wa in mata ala firashihi, meskipun meninggalnya di atas kasur Pak, tetapi karena kita istiqomah qiyamul lail, Allah catat seolah-olah meninggalnya kita saat qiyamul lail gitu. Asal nggak putus ini. Saya mah megangnya ini aja nih Pak. Beneran ini. Kenapa Pak Ustaz? Ngandelin meninggal pas sujud Pak. Boro-boro kita ini. Khawatirnya meleset gitu Pak. Bukan pas sujud lagi makan duren malah. Lawakwan nih. Tapi andai pun kita harus wafatnya dalam keadaan setelah makan, meninggalnya di atas kasur karena sakit, Allahu a'lam, atau kemudian kita meninggalnya dalam keadaan bersama kumpul sama anak-anak, Allahu a'lam lah. Tapi Allah catat seperti kita meninggal dalam keadaan istiqomah terhadap amalan tersebut. Maksudnya gimana deh Pak Ustadz? Saya kasih contoh Pak. Pak Ustadz, saya nggak pernah lepas tuh sholat duha. Dari kapan ini Bu? Ada kali udah dari awal saya nikah sampai sekarang. Ibu meninggal, meninggalnya cuma di atas kasur, cuma bilang sama suami mau istirahat dulu sebentar. Nggak bangun-bangun. Allah catat seolah-olah meninggalnya lagi sujud dalam sholat duha. Kenapa Pak Ustadz? Karena ada amalan yang kita bisa memilih, berarti amalnya sunnah namanya. Tapi kita nggak mau memutuskan, alias istiqomah. Bisa bentuknya apa aja? Kalau sholat sunnah, tahajud, duha, banyak. Kalau bentuknya puasa sunnah. Ada puasa sunnah apa Pak? Yang rutin. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, bisa. Kalau enggak lewat ucapan, zikir, baca Quran, terserah. Ini ucapan sunnah. Bisa bentuknya perbuatan, ucapan, atau bentuknya materi. Materi itu bentuknya berarti sodakoh. Tiap hari gitu. Saya nih Pak, masih ngeliat nih orang. Mudah-mudahan Allah istiqomahin terus orang ini. Setiap ke masjid, asal nyampe atau pulang, itu dia naruh terus di kotak amal yang itu tuh. Saya ngeliat terus ini bapak-bapak nih, begitu terus kerjaannya. Itu bikin saya terharu bener. Kayaknya sih kalau saya intip kayak 2.000 gitu deh Pak. Narok di asal ke masjid nih. Nanti dia pulang, dia taruh 2.000 gitu. Kadang-kadang di pas datang 2.000. Setiap sholat. Ya kadang ada, kadang enggak. Saya juga nggak tahu itu tinggal di mana si bapak itu. Tapi setiap ada di masjid ini kalau ngelihat, dia taruh lagi di kotak amal. Saya yakin kayaknya di masjid lain dia juga ngelakuin hal itu deh. Di mana dia sholat, pulangnya naruh 2.000. Pak, kan nggak ada kewajiban naruh di kotak amal mah, iya kan? Tapi dia ngerjain itu seolah-olah menjadi kewajiban. Maka dia nanti ketika diwafatkan, wafatnya meskipun di atas kasur, dia wafatnya dalam keadaan istiqomah mengerjakan amal tersebut. Berarti pegangannya ini aja sekarang kita mah. Aduh, berarti apa Ustaz? Ngerjain amalan-amalan tidak wajib, tapi kita berusaha untuk nggak putus, konsisten.
Sampai berapa Pak Ustaz? Sampai berapa aja. Sampai seumur hidup kita Pak. Makanya kata ulama mulainya 40 hari aja dulu coba. 40 kali pengulangan. Dari mana dalilnya? Allah ciptakan kita Bapak Ibu sekalian. Mulai dari nutfah jadi darah. Terus dibungkus jadi daging, tulang ditiupkan ruh. Itu perubahannya 40 kan? 40 hari kedua, 40 hari ketiga baru ditiupkan ruh. Para ulama kemudian berpendapat dari sinilah konsistensi istiqomah biasanya awalnya dari 40 kali Pak. 40 hari, 40 kali pengulangan. Nah kalau udah 40 kita bisa tuh terbiasa istiqomah. Dah kita mengerjain ini. Kerjaan ini Pak. Mana bapak yang senang, mana ibu yang senang. Mau ibadah apa? Pakai ucapan, berarti zikir atau Quran. Pakai kemudian perbuatan, sholat atau puasa sunnah. Atau pakai materi, sedekah. Terserah pilihan yang mana. Milih Pak Ustadz. Semuanya juga boleh. Kalau bisa mah. Ucapan iya, perbuatan iya, sedekah juga iya. Pak, Bu. Kali-kali nih Pak. Nemuin ada uang-uang kecil gitu yang ada kemudian kita lihat 1.000 atau 2.000, bawa aja ke masjid Pak, bawa aja, masukin ke kotak amal tuh yang hijau sama yang kuning, taruh pelang-pelang, diterima Pak. Kali maksud saya gini Pak, gini kali ada amal soleh nih kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la yasghiranna minal amal. Bisa jadi Pak, bisa jadi nih. Kalau amal yang besar, itu kan kita ngelakuinnya ada persiapan. Kalau dilakuin suka diingat-ingat gitu Pak. Misalnya gini Pak, mau tahajud nih, udah nyiapin alarm dulu, udah siap. Ketika udah bangun ngerjain tahajud, pagi itu kita masih, wah hari ini tahajud nih. Alhamdulillah, keinget-inget terus dalam hati kita. Coba Pak, amalan yang ringan-ringan begini. Cuma duit ada 1.500, ada 1.000, ada 2.000. Kembalian kita habis dari naik apa? Misalnya habis naik Grab, kembali gitu. Atau kemudian dari Alfa, dari Sari Kedip, ada 2.000 nih. Ke masjid kita taruh 2.000. Itu pasti udah nggak kepikiran lagi Pak. Nggak pakai planning, nggak ada rasanya, udah itu setelah udah selepas saja udah. Bisa jadi ini nanti di hadapan Allah yang ngasih syafaat buat kita. Ini yang bisa nolongin kita nih. Makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kecilkan amal soleh. La tusaghhar bil amali soleh. Jangan dikecilin kita punya amal soleh. Jangan anggap remeh kita punya amal soleh. Jangan-jangan keikhlasan, kesadaran, ketulusan datangnya dari amal soleh yang kecil ini. Makanya kesempatan ini kita ambil. Insya Allah ada kesempatan diambil. Apalagi kalau kita sekarang Pak, aduh, anak yatim ada, masjid ada, pembangunan ada, ibadah bisa. Dah, alhamdulillah. Berarti saya ulang sekali lagi nih, semua perkara amalan yang bukan wajib, sunnah, bapak bisa milih, ibu boleh ngerjain, boleh juga enggak. Nggak tahajud nggak dosa, nggak puasa Senin Kemis tidak dosa, tapi mau puasa bagus, mau bangun bagus, mau witir bagus, nggak witir apa-apa Pak, nggak ada masalah. Cuma jika bisa istiqomah sampai akhir hayat, Allah catat kita menjadi orang-orang yang istiqomah dengan amal tersebut. Meskipun kita wafatnya di atas kasur. Ayo Pak, Bu, ayo. Orang yang bikin maksiat aja semangat luar biasa. Aduh, apalagi kita yang mau ngelakuin amal soleh. Harus senang. Makanya dari sini haditsun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan sama kita. 3 lagi Pak. Hadis dari Imam At-Tabrani. Kata Rasul, "Thalathu fadail min sa'adatil muslimil mar'i." Ada 3 Pak yang bikin hati kita tenang. Kalau kita bisa sharing, 3 ini bisa kita sharing, hati kita menjadi orang paling tenang.
Satu, al-jarus soleh. Bisa sharing sama tetangga. Apa tuh Pak Ustadz? Makanan, minuman. Yang kita punya lebih beras, sembako. Kalau ada beras, kita bagi sama tetangga. Kalau ada makanan matang, kita bagi sama tetangga. Ini orang yang paling lapang hatinya, Pak. Bisa sharing kayak gini. Kedua Pak Ustadz, maskanul wasi'. Rumah yang paling seneng didatengin tamu. Saya ulang ya Pak. Rumah yang sering didatengin tamu, maka siap-siap kita nerima rizki yang lapang. Lapang rizki kita Pak. Kedatangan tamu. Meskipun ponakan kita Pak, terima. Ponakan datang. Temennya anak kita. Asal semuanya ngikutin aturan. Jangan datang terus ngerusak yang di rumah. Jangan datang kemudian nggak sopan. Jangan dong. Datang tapi ngabisin makanan yang di rumah aja, wah repot kita. Nih, al-jarus soleh. Tetangga yang soleh. Sharing Pak, makanan. Tetangga. Jadi yang pertama harus dikasih siapa dulu? Tetangga dulu Pak. Tetangga dulu. Yang mana Pak Ustadz? Yang paling nempel sama kita yang mana? Yang nempel di tembok, yang nempel dinding itu. Yang kedua Pak Ustadz, siapa? Al-maskanul wasi'. Rumah yang didatengin sama tamu. Apa hadis Nabi? Seburuk-buruknya rumah. Berarti rumah saya nih, rumah bapak, rumah ibu, masih umum nih. Seburuk-buruknya rumah. Rumah saya buruk, tempat tinggal saya buruk. Apa cirinya Pak Ustadz? La yadkhulu fiha duyuf. Rumah yang gak pernah disinggahi oleh tamu Pak. Rumah yang gak pernah ada tamu. Kok bisa punya rumah gak ada tamu tuh gimana Pak? Berarti gak ada yang tertarik main ke rumah kita nih. Anak-anak teman kita gak main ke rumah kita. Tetangga gak main. Kadang-kadang rumah kita dipakai buat rapat, buat kumpul. Karena enak. Istrinya soalnya enak Pak Ustadz. Kalau ke rumahnya Pak Haji itu. Soalnya kita datang kadang-kadang suka goreng-goreng. Nyediain minumannya ikhlas, senyum. Kalau di rumahnya bapak sebelah tuh Pak Ustadz, biar kata minuman ada, tapi nggak senyum. Gimana sih Bu kalau ada orang kita main ke rumahnya kayak nggak seneng gitu. Tapi Pak Ustadz, rumah-rumah yang didatengin sama tamu adalah sebaik-baiknya rumah. Rumah yang nggak didatengin tamu adalah seburuk-buruknya rumah. Walaupun ponakan kita yang datang, ponakan, cucu, jangan sampai yang punya cucu, punten nih, kakek, nenek yang punya cucu, ke rumah kita aja nggak betah cucu kita. Nah loh, Bu, yang jadi nenek-nenek nih udah nih, yang udah pada punya buntut cucu, jangan sampai cucu kita nggak betah ke rumah kita. Kenapa? Males aku ke tempat nenek kata cucunya. Kenapa? Ya neneknya galak. Kenapa nak nggak mau? Aku duduk dimarahin, naik sebentar dimarahin. Aku ngambil makanan diomelin. Mau minum ini nggak boleh. Pakai gelasnya jangan gelas ini, gelasnya gelas itu. Piringnya jangan perang ini, piringnya piring itu. Cerewet banget sih. Akhirnya cucunya nggak seneng. Lah ibu sendiri sih. Cucu main ke rumah neneknya nggak seneng. Bukan nggak seneng karena rumahnya kecil, karena diomelin terus. Males ya ke rumah nenek ya. Kenapa nak? Aku duduk di sini nggak boleh. Katanya anak kecil jangan main-main di sofa. Aku buka kulkas nggak boleh. Jangan makan-makan yang ada di kulkas. Salah lagi. Aku mau minum minta yang air dingin nggak boleh. Ngambilnya airnya yang hangat aja. Dah, gimana sih? Dispenser yang dingin nggak boleh. Biar nggak cepet habis katanya akuanya. Lah, banyak bener aturannya Pak. Sehingga kita punya cucu males, ogah datang lagi. Kenapa? Ya nggak boleh. Udah biarin Bapak Ibu sekalian yang punya cucu, biarin aja dah ya. Cucunya loncat-loncat Pak. Ya nggak apa-apa dah berkorban sofa-sofa dikit ya. Nggak apa-apa lah. Biar cucu kita seneng gitu. Biar cucu kita demen gitu. Udah biarin Pak. Loncat-loncat. Selama masih kecil. Cucu-cucu kita yang belum sekolah. Ya kalau udah kelas 2 SMP masa loncat-loncat. Kalau udah 2 SMA masa iya. Makanya ini pegangan buat kita. Diulang.
Sebaik-baik rumah yang gimana? Yang didatangi oleh tamu. Seburuk-buruknya rumah adalah yang tidak didatangi oleh tamu. Minimal siapa tamunya Pak Ustadz? Anakmu, ponakanmu, cucumu, cucu kita Pak, anak kita harus datang ke rumah kita. Biarpun rumahnya nggak besar, tapi kalau hati yang punya rumah besar, seneng Pak. Saya pernah cerita, kalau udah pulang sekolah dari Nurul Falah tuh, pasti mampir ke rumah temen, karena ada ARS Pak, dikasih ARS. Senengnya pulang sekolah dapat ARS tuh, rasanya tuh Masya Allah. Tambah dia doang yang punya dispenser tuh, waktu itu kayaknya dah. Kita masih langka itu namanya dispenser itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngingetin 3 perkara. Al-jarus soleh, sharing makanan ke tetangga. Salah satu fadail, orang paling bahagia 3. Iya enak ya. Al-jarus soleh, sharing makanan sama tetangga. Wal maskanul wasi', rumah yang didatengin tamu. Wal markabul hayyin, mobil Pak, kendaraan yang diisi sama banyak penumpang. Maksudnya banyak penumpang gimana? Kalau ada yang perlu, butuhnya darurat, silakan. Tapi Pak, jangan juga celamitan gitu loh. Cuma apa-apa perkara kecil minjem mobil tetangga, jangan. Perkara kecil kayak gimana Pak Ustadz? Misalnya iseng-iseng di rumah bosen, pengen jalan ke mall, pinjem aja mobil tetangga. Ya jangan Pak, masa jalan-jalan ke mall pakai mobil tetangga, itu udah beda cerita. Tapi kalau ada urusan kematian boleh, kalau kondangan boleh jika diajak. Kalau diajak, kalau nggak diajak Bu, nggak usah kode-kode. Mentang-mentang besok mau kondangan dari malam main terus di dia. Tanyain besok kondangan nggak? Kondangan nggak? Numpang ya numpang. Lumayan 150.000 nggak kayak long grab. Berarti 3, sharing makanan kepada tetangga, rumah yang didatengin tamu, wal markabul hayyin, kendaraan yang banyak penumpang. Kalau kendaraan yang banyak sopirnya apa namanya Bu? Pak? Kalau banyak penumpang kan mobil ya, sopirnya 1. Kalau yang sopirnya 4, apa coba itu? Kurung batang Pak. Kurung batang itu sopirnya 4, penumpangnya 1. Nggak ada lagi Pak. Siapapun kita besok akan dibawa begitu itu. Mau mobilnya semewah apapun, tetap aja kendaraan akhir kita adalah kurung batang. Makanya dulu Masjid Al-Abror kurung batangnya ditaruhnya di luar. Jadi kalau saya pulang lewatin itu kabur Pak. Belum ditambah ada cerita-cerita kurung batang terbang sendiri gitu. Aduh, macam-macam udah. Jadi kalau pulang udah makin lari aja gitu. Makin besar nggak ada yang kayak gitu. Berarti Ustaz, salah satu 3 perkara ini yuk dijadikan sama kita pegangan. Pegangan saya, pegangan Bapak. Berarti apa Ustaz? Nih, tetangga, rumah, mobil. Diulang, mobil, tetangga, rumah. Rumah, mobil, tetangga. Ini 3 hal ini Pak. 3 hal ini nih. Kalau ada tetangga, sharing-sharing. Kalau pulang kampung, kerupuk-kerupuk nyampe ngapa Pak sama tetangga gitu loh. Kerupuk-kerupuk, kan kalau dari kampung ya, suka apa lagi sih? Dodol-dodol gitu Pak. Udah perkara dimakan nggak dimakan. Kayak kalau dikasih Ustadz kayak nggak makan dah. Itu urusan belakang, yang penting dikasih dulu aja. Dah kasih aja. Tetangga. Kedua, rumah. Awas ya. Kalau kita punya rumah, jangan sampai kita punya tetangga, jangan sampai kita punya keluarga, nggak ada yang main sama kita. Nggak ada masalah sih Pak. Mau bikin pagar segede alaihim gambreng, terserah. Yang penting gampang dimasukinnya. Udah pagarnya tinggi, nggak boleh masuk, lebih repot lagi. Minimal siapa Ustaz? Keluarga dah. Keluarga. Siapa keluarga? Cucu, anak, ponakan. Biar pada kumpul ngeriung. Makanya kalau udah punya keluarga, kumpul-kumpulnya di keluarga aja.
Kalau di restoran sesekali aja Bapak Ibu sekalian. Seringnya adalah harus di rumah. Biar bisa mengamalkan ini. Sesekali boleh. Ada 2 bulan, 3 bulan. Kumpul-kumpul apa itu namanya? Kalau setiap bulan. Arisan ya. Arisan keluarga. Oh pengen coba di Senayan silahkan. Pengen coba ke Bogor silahkan. Bandung silahkan. Tapi yang harus sering di mana? Di rumah. Biar ada silaturahim. Walaupun kita juga sekarang problem juga. Kalau semua pada bawa mobil susah juga parkirnya. Ya masing-masing lah masalahnya. Disesuaikan saja. Sesuaikan. Kita nggak punya mobil Pak Ustadz. Keluarga kita motoran semua. Rumah kita di gang. Susah lagi. Dia pokoknya nih kita hidup nih Pak. Nggak ada idealnya. Idealnya kapan? Hidup kita ideal sempurna kapan kira-kira? Kalau sudah kalau sudah di surganya Allah. Sekarang nih kita mampu beli rumah, rumahnya di gang, mobil nggak masuk, nggak ideal. Rumahnya ada, mobilnya masuk, alhamdulillah. Tapi di luar Jakarta Pak, jauh banget, Bekasi. Yang mau main siapa? Aduh, gimana sih Pak Ustadz? Tadi rumah ada tapi mobil nggak masuk, Jakarta tapi gang kecil. Sekarang rumahnya besar, mobilnya masuk Pak Ustadz, tapi di Bekasi jalannya macet, pulangnya macet. Yang mau ke sono siapa? Itu galaksi baru Pak, planet baru di sana itu. Buat kita nyebutnya saking jauhnya, sebenarnya sih masih deket ya tetangga. Nggak ada yang ideal Pak, nggak ada yang ideal. Akhirnya Pak Ustadz, rumah di Jakarta bagus, belinya di mana? Udah dekat Pondok Indah. Nah, mobil masuk. Nah, keluarga bisa datang, bisa 5, 6, 7 mobil bisa parkir, yang 4 di dalam, yang 3 bisa di depan rumah. Nah, tapi masih nggak ideal Pak. Yang punya rumah udah meninggal Pak. Sama aja Pak. Kita ngumpulin capek-capek, pas sudah kumpul bener keluarga datang malah nyolatin jenazah kita hanya nggak ngerasain. Kata ulama, kita kumpulin semua yang ada di atas tanah, ujung-ujungnya malah kita masuk di dalam tanah. Gimana sih kita nih? Kita kumpulin semua barang nih, kita pengen punya ini rumah, punya ini kendaraan, ujung-ujungnya kita malah meninggalkan yang sudah kita kumpulkan. Aneh bener manusia tuh Pak. Ya Pak, diulang nih ya. Semua yang di atas tanah kita pengen punya. Pas udah punya, kita malah masuk ke dalam tanah. Berarti diapain tuh Bu? Dikubur. Kita kepengen banget punya banyak barang, punya banyak aset. Aset punya, barang punya, malah kita yang meninggalkan aset tersebut. Udah kita nggak ada. Ya Allah ya Karim. Berarti bagaimana? Ya wes biasa-biasa aja lah Pak. Takdir Allah pasti terbaik, tidak mungkin terbalik. Rizki yang Allah kasih sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Udah gitu aja dah. Dah begitu aja. Ya ternyata rumah kita masih di gang Pak. Terima aja udah. Alhamdulillah. Oh rumah kita sekarang dapat yang pinggir jalan. Ya terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuai dengan, ngikutin dengan bagaimana Allah takdirkan rizki-rizki yang sampai kepada kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan. Ini kalau nggak salah pekan awal ya, barengan nama santunan, betul ya? Bukan? Pekan ini santunan bukan? Iya, santunan. Ya mudah-mudahan sekali lagi dan saya terus ngingetin Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesempatan kanan kiri ada kotak-kotak amal yatim. Kalau luang-luang taruh Pak, taruh sebulan sekali kan ini. Kalau Bapak naruh 2000 sebulan udah berapa itu? Kalau dikali 30 udah dapat 70, dapat 100.000 kita, 60.000. Kalau setiap hari, kalau kita taruhnya 10.000 bisa dapat 300.000. Nih kanan kiri sudah ada. Sekarang ditambah, bukan cuma anak yatim, tapi juga ada du'afa. Du'afa itu Pak, orang-orang yang mungkin masih lengkap orang tuanya, tetapi
memiliki keterbatasan ekonomi, kita bantu. Kalau kita sendiri yang datang ke rumah mereka masing-masing, kita nggak tahu alamatnya, kita nggak tahu dia ada di mana. Tapi setiap pekan pertama ini mereka datang, mereka kumpul di sini. Nah, kesempatan kita narok, kita ikut. Bapak bisa ditaruh di kotak amal. Kalau ditaruh di kotak amal, mungkin ikhlasnya Bapak Ibu sekalian terjaga, nggak ketahuan namanya yang sedekah siapa. Tapi kalau Bapak Ibu emang senang pengen transfer, silahkan juga transfer. Pengen langsung diserahkan di sedekah khutbah Jumat, mimbar, sedekah mimbar, juga nggak apa-apa. Biar didoain rame-rame, sama aja. Semuanya baik. Yang nggak baik, yang nggak ikut. Tapi pun kalau memang tidak ikut, memang sudah ada pos sedekah yang lain di tempat masjid yang lain, itu pun juga tidak apa-apa. Yang penting sama-sama kita mengeluarkan sedekah. Jadi kesempatan ini mudah-mudahan dijaga terus keistiqomahannya, bisa nyenengin terus anak-anak yatim yang ada di sekitar Masjid Al-Barakah, di lingkungan RW ini, dan juga du'afa. Ada janda-janda yang sudah sepuh, yang udah tua, yang masih muda mah nggak usah disantunin ya, disamperin aja. Terus yang kedua, mereka-mereka yang masih lengkap orang tuanya, tapi terbatas kemampuannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita meminta dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Semua yang sudah mengeluarkan, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlimpah. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang barakah. Kita angkat tangan kita mohon pada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan di dalam ibadah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kumpul kami menjadi perkumpulan yang barakah. Jadikan kumpul kami menjadi perkumpulan yang Kau berikan rahmat. Allahumma rzuqna fa innaka khairur razikin. Kau sebaik-baiknya pemberi rizki. Anugerahi kami rizki yang luas, barakah, manfaat, tanpa melalui jalur maksiat. Ya Allah, berikan kami rizki yang luas, manfaat, tanpa melalui jalur maksiat. Ya Ghani, Ya Hamid, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id. Kau maha kaya, maha mencukupkan. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan, jauhkan kami dari kemaksiatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.